Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayat. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sahabat, pencinta dan simpatisan pada pesantren Darul Quran yang saat ini alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup, sebagai jalan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Saya akan membawakan judul apa perbedaan antara malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi dua malam itulah sangat istimewa banget. Yang pertama malam nuzulul Quran, yang kedua malam Lailatul Qadar. Apa perbedaan dari kedua malam itu? Mari kita simak kajian kitab Tafsir Jalalain bersama Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Cirebon. Ikuti terus kajiannya, mudah-mudahan insyaallah akan bermanfaat. Kalau nuzulul Quran, ya, kalau nuzulul Quran itu dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau nuzulul Quran itu sudah jelas, bersifat hissi, bersifat nyata, bersifat apa istilahnya, bisa dirasakan, pasti ada kepastian tanggalnya, bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam 17, ya, pada malam 17 bulan Ramadan di Gua Hira. Ini, jadi itu yang membedakan antara malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau nuzulul Quran ayatnya, dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dibuktikan pertemuannya antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, dibuktikan dengan surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini bersifat nyata, ya. Tanggalnya jelas, kemudian pertemuannya nyata di Gua Hira, yaitu
turun daripada 5 ayat. Dan insya Allah akan kupas surat Iqra, kajian dengan kitab Tafsir Jalalain. Ulangi lagi bahwa kalau nuzul Quran itu tanggalnya sudah jelas, tempatnya sudah jelas, dan sebagai bukti kebesaran Al-Quran dan kemuliaan Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Karena di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri mulia dan turun di bulan yang mulia. Maka itu akan menambah kekhusyuan, akan menambah kemuliaan daripada Ramadan itu sendiri. Satu contoh, kertas ini adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika ditulis ayat Al-Quran, maka kertas ini jadi berharga, jadi mulia. Orang ngambilnya aja harus pakai wudu. Ini Al-Quran. Sebelum ditulis ayat Al-Quran, ini kertas biasa. Tapi setelah ada tulisan Al-Quran, maka kertas ini menjadi mulia. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini mulia karena di dalamnya ada turun Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bedanya dengan malam Lailatul Qadar? Kalau malam Lailatul Qadar itu dalilnya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi turunnya Al-Quran secara maknawi, secara gaib. Ya, kalau nuzul Quran itu di alam syahadah, kalau Lailatul Qadar itu di alam gaib. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit keempat yang disebut Baitul Izzah. Di sini diterangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau malam nuzulul Quran itu sudah jelas tanggalnya, kalau Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Karena Allah akan memberikan bonus yang besar kepada umat Nabi Muhammad yang menjalankan perintah, yang menjalankan apa istilahnya ibadah pada waktu itu, ya. Dan apa saja caranya, bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, perbanyaklah iktikaf di masjid, perbanyaklah membaca Al-Quran, dan perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afafu anna ya karim, nas'alukal jannata wa ridhaka wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafu anna ya karim. Perbanyaklah doa itu, ya. Intinya apa? Minta ampura kepada Allah, minta ridho kepada Allah, minta surga kepada Allah. Insya Allah, ya, di malam Lailatul Qadar itu Allah akan menurunkan malaikat. Bukan saja malaikat apa istilahnya biasa, tapi malaikat Jibrilnya juga turun. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang di dalamnya ada kebaikan. Siapa yang menemui malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya sama dengan ibadah 1000 bulan atau 80 tahun. Oleh karena itu sangat sayang sekali kalau seandainya kita di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masih banyak kesempatan. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Itu rahasia Allah. Karena apa? Karena Allah akan memberikan hidayah, akan memberikan bonus. Tapi yang jelas, bagi shaimin dan shaimat yang tahajudnya rajin dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29, itu akan mendapat malam Lailatul Qadar.
Apa saja yang terjadi di malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah akan menurunkan malaikat warruhu fiha dan dipimpin oleh Jibril biizni rabbihim min kulli amr. Bi amri rabbihim biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amrin. Min kulli amrin dari semua perkara qadallahu fiha litilkan sana ilal qabil. Jadi Allah mengizinkan kepada para malaikat untuk mencatat doanya malam itu. Orang-orang yang berdoa Allah akan kabulkan di tahun yang akan datang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam buat orang-orang yang malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah hatta matla'il fajr, sampai datangnya subuh. Oleh karena itu masih banyak waktu ya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an jumlatun wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Ini tafsir Jalalain ya. Jadi versi tafsir Jalalain itu kalau Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an secara gaib dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, ini perbedaan antara Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Dan itu semua nas Al-Quran ya. Jadi malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran itu sesuatu yang bukti, sesuatu yang nyata. Oleh karena itu kita semua tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dari mulai sekarang kita iktikaf, perbanyak baca Quran agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ibadah satu malam sama dengan ibadah 1000 bulan atau sama dengan 80 hari. Menarik bukan? Menarik banget bagi orang-orang yang ahli ibadah, bagi orang-orang yang ahli iman, bahwa tujuan kita hidup di dunia itulah. Tujuan kita hidup di dunia tidak ada lain kecuali ibadah dan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat di mana saja berada, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Sekarang kita bahas tentang nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Ya, ini yang akan saya bahas. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk pedoman hidup manusia. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama itu hudal linnas hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun kita, orang berimankah, non muslimkah, kalau ingin selamat dunia akhirat, kalau ingin bahagia dunia akhirat, amalkan isinya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia yang sudah akurat, yang sudah dijamin kebenaran. Karena yang tahu persis tujuan hidup manusia adalah Allah. Yang tahu persis bagaimana alam diciptakan ini hanya Allah. Maka Allah yang tahu tentang kebutuhan hidup manusia. Allah turunkan Al-Quran agar manusia tidak tersesat, agar manusia hidupnya terarah, agar manusia hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu sudah jelas tanggalnya, yaitu tanggal 17 Ramadan. Bagaimana? Ketika itu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, dijelaskan dalam surat Iqra ya. Ini surat Iqra bisa disebut surat Al-Alaq juga bisa,
Jadi di sini di dalam kitab tafsir Jalalain bahwa surat Iqra itu terdiri makiyatun 19 ayat. Surat Iqra itu diturunkan di Mekah di Gua Hiro, terdiri dari 19 ayat. Sadruha ila ma lam ya'lam awwalu ma nuzila minal Qur'an wa dzalika bi ghari Kharra rawahul Bukhari. Sadruha, permulaan surat, ila ma lam ya'lam, sampai ayat ma lam ya'lam, itu awwalu ma nuzila minal Qur'an, itulah surat yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an. Wa dzalika bi ghari Kharra, dan itu diturunkan di Gua Hiro, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, inilah tafsiran dari tafsir Jalalain bahwa surat Al-Alaq atau surat Al-Iqra itu jumlah ayatnya 19, dan dari awal sampai malam ya'lam 5 ayat ya. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat ya. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu pada waktu di Gua Hiro itu 5 ayat. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al-malam ya'lam. Ada apa di dalam 5 ayat ini ya? Ternyata kajiannya luar biasa. Iqra, baca. Iqra, baca. Awjidil qiraat mubtada. Awjidil qiraat. Iqra awjidil qiraat. Ciptakanlah, kira-kira bisa membaca gitu ya. Iqra ay awjidil qiraat. Bacalah. Jadi membaca itu bisa mewujudkan ilmu. Membaca itu adalah jendela dunia. Membaca itu adalah kuncinya ilmu. Makanya di sini awjidil qiraah. Ciptakanlah manusia itu supaya bisa baca. Yang pertama, baca apa dulu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan al-khalaiq, semua makhluk. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu turun ayat pertama tentang Iqra. Artinya apa? Pentingnya manusia belajar ilmu itu dari membaca dulu. Ya, membaca Al-Qur'an, membaca tafsir, membaca semua ayat dari ilmu. Yang pertama kali adalah membaca alam dunia ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan alam dunia ini. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa kita manusia harus selalu memikirkan ciptaan Allah. Dengan kita memikirkan ciptaan Allah, kita akan menemukan kekuasaan Allah di situ. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang membuat laut segitu besarnya? Siapa yang mendatangkan batu-batu di gunung itu? Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka ketika manusia mengamati, ketika manusia tadabbur, berpikir tentang alam ini, maka akan menemukan kekuasaan Allah. Bagaimana kalau kita melihat sebuah pohon? Pohon itu dari biji yang kecil, kemudian jadi besar, kemudian mengeluarkan buah. Itu ada zat yang maha hidup, bahwa Allah itu adalah maha hidup. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini kita disuruh oleh Allah untuk membaca alam dunia ini. Bahwa kita hidup di alam dunia ini harus bersyukur karena alam dunia ini punya Allah. Kita hidup di kolong langit, kita hidup di atas bumi, tanah punya siapa? Semuanya punya Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman harus selalu tadabbur apa yang kita lihat. Tadabbur, kita akan menemukan kebesaran Allah di situ. Ketika kita melihat lautan, betapa besarnya lautan itu. Siapa itu yang memberi makan ikan? Ikannya besar-besar.
Bagaimana kalau satu hari saja diberi makan korban? Berapa kintal itu? Itu gunung batu yang besar-besar dari mana? Siapa yang mendatangkan batu itu? Coba kalau manusia membuat gunung, berapa kontainer harus membutuhkan, berapa kubik harus mendatangkan batu, ya. Tapi Allah menciptakan gunung untuk manusia, semuanya untuk manusia, agar manusia berzikir, agar manusia beriman, agar manusia bersyukur kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam sekitar. Ay khalaqal khalaiq, yang telah menciptakan beberapa makhluk. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ay jam'u alaqatin wa hiya qit'atul yasir minad damil ghalib. Ya, alaq itu jamaknya dari mufrad alaq. Artinya apa? Segumpal darah. Ini sebenarnya pelajaran buat kita manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sesuatu yang tidak berharga. Apa itu? Darah, segumpal mana. Ya. Kalau manusia berpikir tentang asal kejadiannya, manusia tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Maka dalam tafsir yang lain dijelaskan, ayat ini menjelaskan kepada manusia ada 3 hal manusia yang tidak bisa sombong. Kalau manusia mengingat 3 hal ini tidak akan sombong. Satu, yang pertama, manusia diciptakan dengan bahan yang tidak berharga yang disebut air mani. Ya, bagaimana mau sombong? Bahannya saja tidak laku manusia itu. Masih mending ayam. Ayam itu bahannya dari telur. Telur masih bisa dijual. Tapi bahannya manusia tidak bisa dijual. Ini menunjukkan manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Siapapun kita dari bahan yang sama. Ya, khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. Dari mana segumpal darah itu? Dari air mani yang hidup. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraqi. Berpikirlah wahai manusia, dari mana asal diciptakan? Dari air mani yang hina. Mimma indafik, dari air yang mencerat-mencerat itu. Mimbain sulbi wat taraqi. Pertama, kalau manusia mengingat bahwa kita ini adalah terbuat dari mani yang tidak punya harga itu, artinya manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Siapapun kita, keturunan raja, keturunan syekh, keturunan kiai, keturunan pengusaha, keturunan keraton, kalau yang namanya manusia semuanya sama. Apa? Terbuat dari sesuatu yang itu, ya, dari air mani yang tidak ada harganya. Ini menunjukkan manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, karena manusia diciptakan dari air mani yang tidak berharga. Yang kedua, manusia setiap saat, setiap detik mengeluarkan kotoran. Apa yang dikeluarkan dari mulut, ludah kita. Apa yang dikeluarkan dari mata, belek. Apa yang dikeluarkan dari kuping, maka kotoran juga. Apa yang dikeluarkan dari hidung, umbel. Apa yang dikeluarkan dari badan kita, keringat. Dan apa yang dikeluarkan dari jalan depan kita, air kencing. Apa yang dikeluarkan dari jalan belakang, najis. Jadi kalau manusia berpikir dari asal diciptakan sampai apa yang dikeluarkan oleh manusia, manusia tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya, walaupun ada orang turunan darah biru misalnya, turunan kerajaan apa, kencingnya tetap najis, beolnya tetap najis. Walaupun orang cantik, ya, sekalipun cantik banget, tapi kalau yang dikeluarkan dari belakangnya itu bau kentut, ya gak enak. Masih mendingan ayam. Ayam itu keluar dari belakangnya telur. Oleh karena itu manusia tidak boleh takabur. Apa yang dibanggakan dari diri kita? Yang pertama, diciptakan dari air mani yang tidak berharga. Yang kedua, yang keluar dari manusia adalah kotoran.
Saya ulangi lagi, keluar dari mata namanya belek, keluar dari hidung namanya umbel, keluar dari kuping namanya kotoran kuping, keluar dari jalan depan namanya air kencing, keluar dari jalan belakang namanya tahu. Tidak ada yang enak bagi manusia. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong dari siapapun kita, dari keturunan manapun kita, semuanya sama, akan mengeluarkan kotoran dan najis. Kemudian yang ketiga, manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kaya mati, apalagi yang kaya, apalagi yang miskin. Yang sehat mati, apalagi yang sakit. Para nabi mati, apalagi manusia biasa. Para nabi juga wafat, apalagi manusia biasa. Dokter mati, apalagi pasien. Manusia, malaikat juga mati, apalagi manusia biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika manusia berpikir bahwa satu saat kita ini akan mati, maka dunia ini akan ditinggalkan. Mobil akan ditinggalkan, pesantren yang besar juga akan ditinggalkan, istri yang cantik juga akan ditinggalkan. Oleh karena itu, apa yang harus kita takabur, apa yang harus kita sombongkan hidup di dunia ini? Karena apa? Kita hidup di dunia ini sedang mampir, sedang musafir, sedang berjalan menuju akhirat. Maka tiga hal itulah sebagai pengingat bagi kita untuk mengingat bahwa kita adalah manusia, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang bagus, tapi kalau tidak beriman, manusia tidak punya amal soleh, manusia tidak punya iman dan Islam, maka akan direndahkan asfala safilin, lebih rendah dari jalan aspal itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, itulah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa rabbukal ikra wa rabbukal akram. Ikra, bacalah takkidun lil awal, menguatkan lafaz awal, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang mulia, alladzi la yuzawihi karimun, yang tidak ada banding kemuliaan Allah, alladzi 'allama bil qalam, dat yang telah mengajarkan kepada manusia al-khatta, tulisan, bil qalam, dengan pena. Wa awwalu man khatta bihi Idris, Nabi Idris, dan pertama kali orang yang bisa menulis itu adalah Nabi Idris. Wa awwalu man khatta bihi Idris, orang yang pertama kali menulis, yang bisa menulis itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, Allah memberikan pengetahuan kepada manusia malam ya'lam, pada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi manusia ini semuanya bodoh, kemudian diberi pengetahuan oleh Allah. Dengan apa? Bil qalam, dengan qalam. Ya. Jadi menunjukkan sebelum ada pabrik kolam, sebelum ada pabrik pulpen, Al-Quran sudah berbicara dulu bahwa kolam inilah yang akan bisa dijadikan sebuah alat untuk nasrul ilmi, untuk apa istilahnya, mencari ilmu. Ya, Allah mengajarkan dengan kolam. Sebelum ada pabrik kolam, sebelum ada mesin kolam, ya, sebelum ada ini diciptakan oleh manusia, Allah sudah memberikan gambaran dalam Al-Quran bahwa kolam inilah ya sebagai wasilah untuk menggali ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan umum, ya, itu bisa digali dengan kolam. Ini alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ay qabla ta'limihi minal huda wal kitaba was sina'ah wa ghairiha. Bahwa pengetahuan dari Allah itu yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Jadi orang yang mencari ilmu itu ayat talabul huda, mencari petunjuk. Kemudian yang kedua wal kitabah, ya, bisa nulis. Kemudian yang ketiga was sina'ah, apa itu? Silahkan
belajar tentang masalah pekerjaan, sina'ah, karena hidup ini juga penting, maka harus ada life skill, ya, harus ada usaha supaya bisa hidup. Nah, itulah diantaranya bahwa Al-Quran diturunkan itu di Gua Hiro, diturunkan pertama kali 5 ayat di Gua Hiro, ya, pas malam tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu memperingati nuzulul Quran itu pas malam 17 Ramadan, ya. Tetapi kalau Lailatul Qadar itu harinya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu waktunya jelas, orang berburu-buru, berlomba-lomba palingnya mengejar hari itu saja, ya. Tapi dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu, maka manusia pada intinya adalah disuruh iktikaf di masjid, disuruh memuliakan malam bulan Ramadan itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 29. Mudah-mudahan kajian kita pada siang ini ya ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.